Halo teman-teman dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Mimin. Mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur dengan cerita-cerita yang Mimin bagikan. Oke, jangan kita menunggu lama, kita gaspol. Bab 63-64. Montir cantik milik CEO. Bagaimana keadaan Aunty Bia, Mom? Suaranya lembut namun penuh penekanan dan sanggup memecah keheningan yang menyapa di ruangan itu. Nyonya Inara langsung bangun dari duduknya saat mendengar suara yang begitu familiar di telinganya. Ikut Mom. Kamu harus menjelaskan kejadian tadi. Nyonya Inara menarik tangan putranya, lalu membawa Leo keluar dari kamar tamu, yang beberapa waktu lalu masih digunakan oleh Lintang. Apa yang harus aku jelaskan? Tanya Leo saat keduanya sudah berada di taman belakang. Jangan berpikir yang macam-macam, Mom. Kamu jangan pura-pura. Pasti kamu tahu apa maksud ucapan Lintang tadi. Kenapa Lintang bilang dia mencintaimu? Hah? Pasti antara kamu dan Lintang ada sesuatu yang Mom tidak tahu. Nyonya Inara benar-benar hilang kesabaran. Jangankan adiknya sebagai ibu kandung Lintang, bahkan Nyonya Inara sampai detik ini pun masih mencerna setiap kata yang terlontar dari mulut anak itu. Ibu mana yang tidak kecewa mendengar batalnya pernikahan sang anak? Nyonya Inara pun ikut merasakannya, apalagi Lintang sudah dianggap seperti putri kandungnya sendiri. Kenyataan yang paling mengejutkan tentulah kabar H4 milnya Lintang. Entah Dimitri benar atau tidak, tapi yang jelas hatinya sangat kecewa. Lintang tidak bisa menjaga harga dirinya sendiri sebagai seorang wanita, dan tidak bisa menjaga nama baik keluarga besar mereka. Kenapa Mom bertanya padaku? Tanyakan langsung pada Lintang kenapa dia bicara seperti itu. Atau jangan-jangan kamu juga mencintai Lintang? Tiba-tiba, Mom, Nyonya Inara dan Leo sontak melihat ke sumber suara. Kenapa bertanya seperti itu pada anak kita, Ham? Ternyata sumber suara itu berasal dari Tuan Peter. Tanpa sepengetahuan istri dan putranya, Tuan Peter mengikuti mereka sampai ke taman belakang dan sudah jelas dirinya mendengar semua yang keduanya bicarakan. Tuan Peter tidak suka istrinya terus memojokkan sang putra, yang menurutnya dalam hal ini tidak bersalah sedikit pun. Dan ini jelas murni kesalahan Lintang. Aku hanya bertanya, Lintang dan Leo itu sepupu. Aku tidak ingin di antara mereka ada cinta. Mereka itu keluarga, kenapa Lintang bisa mencintai Leo sementara hubungan mereka saja tidak akur, kan? Mom, aku tidak mencintai Lintang. Aku hanya mencintai Alexandra, kekasihku sekaligus calon istriku. Jadi jangan tanyakan hal itu lagi padaku. Tegas Leo. Namun mendengar nama Ale disebutkan membuat Nyonya Inara memutar bola matanya malas. Jangan kamu bahas nama itu di sini. Mom tidak ingin mendengar kamu menyebutkan nama wanita itu. Leo tersenyum miris, suka atau tidak suka Mom akan terus mendengar nama itu aku sebut. Dan satu lagi, aku yakin Mom akan terkejut jika tahu siapa Alexandra sebenarnya. Permisi Tuan. Pembahasan mereka terhenti saat Angga tiba-tiba datang. Tuan, Dokter Obgin dari rumah sakit pertama sudah datang. Kamu memanggil Dokter Obgin. Untuk siapa? Nyonya Inara mengekor putranya yang sudah lebih dulu mengayunkan langkah, menuju ruangan di mana Lintang, Dimitri dan Eyang Putri berada. Aku tidak mau diperiksa. Aku tidak H4 mil. Pekik Lintang terdengar semakin histeris saat Dr. Obgin sudah berada di ruangan itu. Beruntung Dr. Obgin yang Angga bawa seorang wanita. Jika kau memang tidak merasa dirimu sedang hamil, maka tidak perlu takut untuk diperiksa. Kita semua hanya ingin tahu kebenarannya. Kembali ucapan Leo membuat hati Lintang teriris, perih. Air matanya kembali luruh seketika. Apa kamu tidak kasihan pada Mom Bia, Lintang? Kamu harus membuktikan jika kamu memang tidak H4 mil, maka kamu harus mau diperiksa. Jangan buat kedua orang tuamu semakin tersiksa dengan kelakuanmu ini. Kali ini Nyonya Inara ikut menimpali, sedih hatinya melihat adik satu-satunya masih belum sadarkan diri sampai sekarang. Lintang tak bisa berkata-kata lagi,
sebab setiap ucapannya terus dipatahkan oleh Leo, dan kini Mom Inara pun ikut mendukung putranya. Baiklah. Lintang berdiri sambil menghapus kasar lelehan air mata yang masih membasahi kedua pipinya. Aku mau diperiksa tapi dengan satu syarat. Cek, tidak perlu membuat drama. Jika memang tidak mau diperiksa, ya sudah. Tidak perlu membuat syarat-syarat segala, lagi pula 4 mil atau tidak hamil aku tak akan mau menikahimu. Dimitri bangun dari duduknya. Pria itu merasa harga dirinya sudah diinjak-injak. Lintang, wanita yang beberapa waktu lalu masih mengisi hatinya, kini telah menorehkan luka dan membuatnya sangat kecewa. Kini tak ada kata maaf, bahkan Dimitri sudah bertekad tidak mau bertanggung jawab atas ke-4 milan wanita itu. Hei, kau mau kemana? Leo mencekal tangan Dimitri saat pria itu berjalan melewatinya menuju pintu keluar. Kau tidak berhak melarangku pergi. Urus saja sepupumu itu, katanya dia mencintaimu. Dimitri tersenyum kecut, mengingat bagaimana dengan lantangnya Lintang mengatakan cinta pada Leo. Tapi masalah ini belum selesai. Dimitri menepis kasar tangan Leo, bagiku semua sudah selesai. Sungutnya dan langsung kembali berjalan keluar dari rumah Eyang Putri. Angga, kau kejar dia, jangan sampai Dimitri melakukan penerbangan kemanapun. Pekik Leo kembali memberi Angga perintah. Tak ada yang bisa Angga katakan selain kata iya, apapun yang Leo perintahkan Angga akan selalu mengatakan satu kata itu. Dokter, cepat periksa dia. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Kini perintah Leo beralih pada dokter wanita itu. Baik, Tuan. Jawab Dokter Obgin cepat. Mom, temani anak perempuanmu itu. Mom orang pertama yang harus tahu kebenarannya. Leo meminta Mom Inara untuk menemani Lintang. Dan ketiga wanita itu pun masuk ke dalam satu kamar yang lain. Eyang Putri terlihat sangat shock, wanita itu sampai bersandar di sofa. Entah apa yang dipikirkannya, namun tatapannya kosong. Sudah pasti kabar ini akan segera tersebar ke seantero negeri. Nama baik Joyo Hadikusumo yang dijaganya selama lebih dari setengah abad itu, harus tercoreng karena ulah salah satu cucu kesayangannya. Eyang. Leo menggenggam tangan Eyangnya, pria itu kini sudah duduk di samping Eyang Putri. Tiba-tiba bulir kristal bening jatuh di sudut mata Eyang. Bagaimana ini? Eyang harus berbuat apa? Terlihat sekali Eyang sangat frustrasi. Eyang harus mengatakan apa pada keluarga besar kita yang berada di Yogyakarta. Sis. Eyang tenang saja, iya. Leo janji Lintang akan tetap menikah dengan Dimitri. Keluarga kita akan baik-baik saja. Leo membawa Eyangnya ke dalam P3 Lukan, mencoba mengalirkan energi agar sang Eyang tidak lagi bersedih hati. Setelah menunggu beberapa saat, Dokter Obgin, Lintang dan Mom Inara pun keluar dari ruangan itu. Terlihat wajah Lintang pucat pasi, raut ketakutan sangat jelas terlihat di wajahnya. Bagaimana, dokter? Cucu saya benar H4 mil atau tidak? Nyonya Inara membawa Lintang untuk duduk di sofa, meskipun Mom Inara sudah tahu hasilnya namun Lintang harus mendengar secara langsung penuturan dokter tersebut. Dengan jelas Nyonya Inara melihat tespek bekas pakai Lintang, yang menunjukkan garis 2 yang mana artinya anak itu memang positif H4 mil, terlebih saat Lintang berada di kamar mandi. Dokter Obgin mengatakan dengan lantang bahwa kandungan Lintang sudah menginjak 10 minggu. Benar Nyonya, Nona Lintang tengah mengandung. Sebaiknya segera periksakan Nona Lintang ke rumah sakit, agar bisa dilakukan berbagai tes yang lebih akurat, seperti USG, Nyonya. Bab 64. Setelah Dokter Obgin pergi, kini kembali Lintang disidang oleh Eyang Putri dan juga Nyonya Inara. Mom sangat kecewa padamu. Mom tidak menyangka kamu bisa melakukan hal bodoh seperti ini. Lintang menggigit B1 bir bawah agar tangisnya tidak kembali meledak. Dia memang tidak menangis seheboh saat tadi. Namun di dalam sana, ada sepotong hatinya yang remuk tak bersisa. Nyeri yang seolah kian bertambah tiap detiknya. Kecewa pada dirinya sendiri.
Karena N asterisk Vesu membuatnya tidak bisa berpikir dengan akal dan logikanya. N4 Vesu yang menguasainya membuat dia jatuh ke dalam neraka. Lintang hanya bisa menunduk pasrah. Kekuatannya yang tadi begitu di atas angin, saat menolak kenyataan bahwa dirinya memang tengah berbadan dua kini seolah hilang. Bagaimana kamu akan bertanggung jawab atas perbuatanmu ini? Kamu lihat tadi Dimitri sudah pergi. Lalu siapa yang akan menjadi ayah dari bayi itu? Hah? Kini tidak ada lagi nada lembut, ucapan panjang lebar itu keluar dari mulut Nyonya Inara dengan nada membentak. Jadi benar kamu H4 Mil. Kini di ruangan itu tambah lagi satu personil, Tuan Thomas datang dengan raut wajah sedih dan penuh kecewa. Lintang tak berani mengangkat kepalanya. Namun terlihat jelas tetesan air mata jatuh menetes di kedua pahanya. Tuan Thomas terduduk lesu, dalam hatinya bertanya-tanya, inikah balasan Lintang pada dirinya, hidup bergelimang harta sejak masih dalam kandungan, ditambah selalu memberi apa yang anak itu inginkan namun kenapa seperti ini pada akhirnya. Tiba-tiba ponsel Leo berdering, seakan membuyarkan ketegangan yang terjadi di ruangan tersebut. Tanpa menunggu dering itu berbunyi berkali-kali, Leo pun langsung mengangkat sambungan tersebut. Baiklah. Jaga dia jangan sampai kabur. Aku ke sana sekarang. Setelah Leo mengakhiri sambungan itu, semua orang menatap ke arahnya, seperti meminta penjelasan dengan percakapan singkatnya barusan. Leo bangun dari duduknya, Mom, pernikahan Lintang kita adakan malam ini juga. Dimitri sudah berada di hotel tempat mereka akan melangsungkan pernikahannya. Dan kau? Belum sempat Mom Inara menyahuti ucapannya, Leo mengarahkan jari telunjuknya tepat di depan wajah Lintang. Jangan berpikir untuk melakukan hal bodoh lagi. Cukup sudah kau menyusahkan keluarga kita. Sekarang berpikirlah, gunakan akalmu jika memang kau ingin menebus kesalahan besar ini maka turuti perintahku. Dek. Lintang menatap nanar jari telunjuk Leo, yang seakan seperti belati tepat menusuk ke jantungnya. Sakit. Setelah mengatakan hal itu, Leo mengalihkan pandangan pada Eyang Putri. Eyang, tidak perlu khawatir, serahkan semuanya padaku. Leo menatap Eyang Putri dengan sendu. Rasanya tidak tega melihat satu-satunya orang tua, yang tersisa dari Mom Inara berwajah sedih bahkan sampai meneteskan air matanya. Setelah itu Leo segera melangkah keluar menuju mobil milik Dad Peter, menggunakan mobil itu menuju ke hotel tempat di mana Dimitri berada sebab kendaraan pribadi miliknya dibawa oleh sang asisten pribadi untuk mengejar Dimitri. Hanya butuh 30 menit Leo sudah tiba di lobi hotel tersebut. Ini bukan hotel mewah bintang 5 yang biasa dia kunjungi, namun untuk sekarang hotel ini sepertinya lebih aman daripada tempat mewah manapun di kota ini, sebab Leo yakin para wartawan sudah berpencar di semua titik, untuk mencari informasi yang berkaitan dengan keluarga Barus dan Joyo Hadikusumo. Tuan. Angga sudah menunggu kedatangan tuannya di lobi sejak 10 menit yang lalu. Di mana dia? Tanya Leo sambil berjalan menuju lift. Di lantai 4, Tuan. Ucap Angga sambil menekan lift. Setelah pintu lift terbuka, Leo dan asistennya pun segera masuk ke dalam lift tersebut. Bagaimana kau bisa membuat Dimitri mau ikut denganmu? Tanya Leo penasaran. Angga hanya tertawa kecil sambil menggaruk pelipisnya yang tidak gatal. Ting. Keluar dari lift dan dengan langkah panjangnya langsung menuju kamar nomor 18, kamar yang terletak persis di sebelah kanan lift namun di paling ujung. Astaga. Tidak bisakah kau memilih kamar yang dekat dengan lift? Gerutu Leo namun tidak menghentikan langkahnya barang sedetik. Ini kuncinya, Tuan. Angga menyodorkan benda pipih berupa kartu sebagai akses untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Bip, bip, pintu pun terbuka. Leo masuk seorang diri. Dia meminta Angga untuk menunggunya di luar. Ada hal yang harus dia bicarakan dengan Dimitri berdua. Kau gila Leo. Kau hampir membuatku mati. Kaki Leo baru saja melangkah masuk, namun Dimitri sudah mengumpatnya dan memberikan tatapan tajam. Leo mengerutkan keningnya, bingung. Apa maksudmu?
Tanya Leo kembali membawa langkahnya, agar semakin mengikis jarak dengan posisi Dimitri saat ini. Sudahlah, jangan berpura-pura. Pekik Dimitri sekali lagi. Kau sengaja kan meminta asistenmu untuk menabrak taksi yang membawaku itu? Dek. Hah. Astaga. Pantas saja tadi Angga tidak bisa menjawab pertanyaanku. Awas saja kau Angga. Aku potong gajimu 70%. Duduklah. Aku kesini bukan untuk membahas hal itu. Leo memilih berjalan ke arah sofa dan duduk di salah satu sofa tersebut. Dimitri menatap kesal sepupu mantan calon istrinya itu. Bagaimana tidak kesal, di saat nyawanya hampir melayang, Leo dengan santainya duduk tenang dengan bersilangkan kaki di sofa empuk itu. Baiklah, jika kau tak mau duduk, aku akan langsung bicara tanpa basa-basi. Tak ada kata yang keluar dari mulut Dimitri, pria itu hanya diam, berdiri di posisinya dan terus melihat ke arah Leo dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku tahu kau sakit hati dengan ucapan Lintang. Dan, ya, kau benar, Lintang memang sedang hamil, dan itu pasti anakmu. Tidak. Aku tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Dia sudah menginjak-injak harga diriku. Sis. Aku belum selesai bicara. Lagi pula aku tidak sedang bernegosiasi. Leo meletakkan jari telunjuknya tepat di atas B1 bir berwarna pink kemerahan miliknya. Leo bukan seorang perokok ataupun peminum minuman beralkohol, makanya terlihat jelas betapa sehatnya pria itu walau hanya dari B1 birnya saja. Malam ini juga kau harus menikah dengan Lintang. Urusan pernikahan itu berlanjut atau tidak, itu terserah padamu. Dimitri menaikkan satu sudut B1 birnya seolah mengejek ucapan Leo, anak ingusan yang usianya jauh di bawah dia. Pria itu pun ikut duduk di sofa yang berhadapan langsung dengan Leo, kemudian melipat tangan di depan dada seolah menantang Leo. Kalau aku tidak mau, bagaimana? Tanya Dimitri dengan tersenyum mencibir, LVB. Dimitri menautkan alisnya saat Leo menyebutkan 3 huruf itu. Apa kau lupa dengan inisial itu? Tanya Leo seraya tersenyum miring. Baiklah, aku akan ingatkan, sepertinya kau memang lupa. Leo melemparkan ponsel miliknya tepat di atas meja yang menjadi pemisah tempat duduk mereka, lihatlah. Itu hadiah dariku untukmu. Dimitri sedikit ragu untuk melihat apa yang ditampilkan di layar ponsel Leo tersebut. Namun dia juga penasaran kiranya apa kejutan yang Leo maksud. Dek. Kedua netra Dimitri membulat, bahkan tanpa sadar mulutnya terbuka sedikit hingga membentuk huruf O. Jadi, Dimitri tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Dia benar-benar tidak menyangka, ternyata saham terbesar milik perusahaan pertelevisian tempatnya bekerja adalah milik Leo. Apa maksudnya semua ini? Tanya Dimitri dengan wajah yang tidak percaya. Kau lupa beberapa bulan lalu perusahaan tempatmu bekerja mengalami krisis dan hampir bangkrut. Ingatan Dimitri tiba-tiba dipaksa kembali ke hari di mana sedang marak-maraknya PHK, pemutusan sepihak dari pemegang saham tertinggi di perusahaan tersebut, pada karyawan yang posisinya di bawah. Itu semua karena ada kasus korupsi besar-besaran di dalam badan perusahaan itu, yang membuat dana yang seharusnya digunakan untuk menggaji karyawan terpaksa harus dipakai untuk bagian produksi. Saat itu Dimitri dan beberapa jajaran di atasnya harus mencari sokongan dana yang cukup besar. Dan beberapa hari kemudian ada seseorang yang bersedia memberikan investasinya dengan nilai yang cukup tinggi, bahkan di atas harga yang diminta. Inisial pemegang saham itu adalah LVB. Awalnya Dimitri merasa aneh kenapa hanya ada inisial, bahkan yang melakukan tanda tangan di surat kerjasama itu adalah orang suruhan Leo. Namun karena Dimitri dan beberapa staf lain tidak memiliki banyak waktu untuk berpikir, mereka pun akhirnya menerima kucuran dana tersebut tanpa banyak bertanya lagi. Dan kini Dimitri tahu siapa orang di balik inisial itu. Pria tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Leo. Beberapa bulan telah berlalu, sampai detik terakhir Dimitri tidak tahu yang membantunya ternyata Leo. Semua itu bermula saat Tuan Thomas, alias Uncle Thomas datang ke perusahaannya dan secara pribadi,
meminta Leo untuk membantu krisis yang tengah dihadapi oleh calon menantunya itu. Lintang sering bercerita pada kedua orang tuanya betapa sulitnya Dimitri mencari investor. Kedua orang tua Lintang tidak tega, namun mereka pun tidak bisa membantu terlalu banyak. Akhirnya Uncle Thomas memberanikan diri meminta bantuan kepada Leo. Beruntungnya beberapa hari setelah itu, Leo bersedia menggelontorkan dana hampir mencapai 1 T untuk perusahaan Dimitri. Dan sampai detik ini yang tahu hanya Uncle Thomas dan asisten pribadinya, Angga. Namun tanpa semua orang tahu pula, sejak kejadian itu perusahaan Dimitri semakin sukses, dan keuntungan yang Leo dapat dari hasil kerjasama itu sudah mencapai ratusan juta dalam waktu beberapa bulan saja.